Wabarakatuh. Di sini saya Rosalina Septian Dewi akan mempresentasikan chapter 5 bertema subkultur di negara Amerika. Sifat subkultur adalah segmen budaya yang lebih besar yang anggotanya memiliki nilai dan pola perilaku yang berbeda. Nilai-nilai dan pola perilaku yang unik yang dimiliki oleh anggota kelompok subkultur didasarkan pada sejarah sosial serta situasi saat ini. Kelompok etnis. Kelompok etnis adalah subkultur yang paling sering dideskripsikan. Mengapa? Karena agama dan wilayah geografis juga menjadi basis subkultur yang kuat di negara Amerika Serikat. Juga berfungsi seperti anggota dari beberapa subkultur yang dijadi-satukan, maka setiap subkultur dapat mempengaruhi aspek gaya hidup kita yang berbeda-beda. Subkultur etnis utama di Amerika Serikat pada tahun 2010 sampai 2030. Masuknya etnis imigran tidak hanya meningkatkan ukuran subkultur etnis, tetapi juga memperkuat perilaku dan sikap unik yang berasal dari budaya asal kelompoknya tersebut. Warisan etnis seorang bersifat permanen, pengaruhnya bersifat situasional. Artinya, sejauh mana konsumsi seseorang dipengaruhi oleh etnisnya, bergantung pada faktor-faktor seperti dengan siapa dia, di mana dia, dan isyarat fisik dan sosial lainnya. Jadi tergantung dengan lingkungan yang sedang ia kediami. Selanjutnya membahas tentang Amerika Afrika. Terkonsentrasi di selatan dan area metropolitan utama di luar selatan, orang Afrika Amerika rata-rata lebih muda dari populasi kulit putih dan cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dan juga pendapatannya pun lebih rendah. Namun, mengingat keragaman segmen ini, ada peluang bagi pemasar untuk menargetkan beragam anggota grup dalam hal pendidikan dan pendapatan. Metode yang biasanya digunakan yaitu penggunaan media, memasarkan ke Afrika Amerika, segmen dan karakteristik konsumen. Yang akan dibahas pertama yaitu penggunaan media. Orang Afrika Amerika lebih banyak menggunakan media massa daripada orang kulit putih, memiliki preferensi berbeda dan melaporkan lebih banyak pengaruh oleh iklan media massa daripada orang kulit putih. Sementara mereka konsumen media umum, mereka juga menginginkan media yang secara khusus ditargetkan pada budaya Afrika Amerika seperti yang ditunjukkan pada majalah top yang ada di Amerika. Selanjutnya, memasarkan ke Afrika Amerika. Pemasaran ke orang Afrika Amerika harus didasarkan pada prinsip yang sama seperti pemasaran ke grup lain. Menyesuaikan adaptasi adalah kuncinya. Penggunaan generalisasi yang hati-hati sering dilihat sebagai stereotip adalah penting. Selanjutnya yaitu segmen dan karakteristik konsumen. Keragaman kelompok ini dalam kaitannya dengan berbagai faktor termasuk demografi, gaya hidup, dan juga penggunaan teknologinya. Memiliki unsur-unsur seperti produk, komunikasi, dan juga retail. Untuk produk sendiri, orang Afrika Amerika memiliki warna kulit dan rambut yang berbeda dan orang kulit putih Amerika. Kosmetik dan produk serupa yang dikembangkan untuk konsumen kulit putih seringkali tidak sesuai untuk konsumen kulit yang jauh lebih gelap.
Selanjutnya yaitu komunikasi. Kesalahan umum ketika berkomunikasi dengan kelompok etnis manapun adalah menganggap bahwa anggotanya sama dengan budaya yang lebih besar kecuali perbedaan yang lebih rendah. Kegagalan untuk mengenali hal ini sering mengakibatkan iklan yang ditargetkan pada orang Afrika Amerika yang hanya menempatkan iklan standar perusahaan di media hitam atau yang mengganti aktor kulit putih dengan aktor kulit hitam tanpa mengubah naskah, bahasa latar, atau simbol yang relevan dengan budayanya. Sejauh ini, pesan yang ditargetkan ke Afrika Amerika perlu berbeda dari yang menargetkan grup lain, bervariasi menurut situasinya. Kemudian retail. Pengecer seringkali menyesuaikan campuran barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli Afrika Amerika. Selanjutnya membahas tentang Hispanika. Ada peluang bagi pemasar untuk menargetkan beragam anggota grup ini dalam hal pendidikan dan juga pendapatan. Pasar Hispanik sekarang menjadi subkultur etnis terbesar dan paling cepat berkembang di Amerika Serikat pada tahun 2030. Orang Hispanik diharapkan mewakili 23% dari populasi Amerika Serikat. Kemudian, keputusan untuk memerlukan Hispanik sebagai subkultur etnis tunggal perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh akulturasi, bahasa, dan juga generasi. Pengaruh akulturasi, bahasa, dan generasi mengingat bahwa sekitar 40% pertumbuhan populasi Hispanik disebabkan oleh imigrasi atau perpindahan penduduk. Tingkat akulturasi memainkan peran utama dalam sikap dan juga perilaku konsumen Hispanik. Akulturasi adalah sejauh mana seseorang imigran telah beradaptasi dengan budaya barunya. Akulturasi sangat terkait dengan pengguna bahasa dan keduanya sangat dipengaruhi oleh faktor generasi. Kemudian membahas Amerika Asia. Orang Amerika keturunan Asia mewakili subkultur yang paling penting. Meski berukuran relatif kecil, kelompok ini akan terus berkembang. Yang paling penting bagi pemasar adalah bahwa orang Amerika Asia adalah kelompok berpendidikan tertinggi dan berpenghasilan juga tinggi. Selanjutnya, segmen dan karakteristik konsumen. Riset segmen pasar menemukan 3 kelompok orang Asia Amerika berdasarkan demografi dan sikap mereka yang melintasi kelompok kebangsaan. Kesamaan seperti itu dapat menjadi titik awal yang berguna ketika merancang kampanye pemasaran meskipun bahasa dan simbol budaya harus segera disesuaikan. Memasarkan ke Asia Amerika. Konsentrasi geografis meningkatkan efisiensi pemasaran karena kebangsaan yang ditargetkan dapat dijangkau melalui berbagai saluran media khusus. Selanjutnya membahas tentang subkultur agama. Subkultur agama artinya sistem pendidikan, pemerintahan, dan juga proses politik tidak dikendalikan oleh kelompok agama, dan perilaku kebanyakan orang sehari-hari tidak berpedoman pada pedoman agama yang sangat ketat. Berikutnya membahas tentang subkultur regional. Subkultur regional merupakan subkultur daerah yang berbeda, muncul sebagai akibat dari kondisi iklim, lingkungan, dan juga sumber daya alam. Karakteristik berbagai kelompok pendatang yang menetap di setiap daerah dan peristiwa sosial dan juga politik yang sangat signifikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.